Ketika para penculik memaksa orang tuaku untuk memilih salah satu di antara kami berdua, aku terbangun dari ingatan sebagai pengganti yang tak berarti. Aku tahu orang tuaku akan mengorbankanku. Tanpa ragu memilih kakakku. Maka, aku memutuskan untuk menjauh dari keluargaku yang kaya raya. Tepat pada saat itu, Mumu angkat bicara. Tidak perlu dipikirkan lagi. Kita pilih anak sulung. Mufu melirikku dengan ekspresi penuh rasa bersalah dan pasrah. Lalu, mengangguk kepada para penculik. Ya, ini keputusan kami. Para penculik pun menatap Liu Ruyan dan Musing. Bagaimana dengan kalian? Musing menjawab tanpa ragu. Aku memilih adikku, Muge. Liu Ruyan tampak ragu sejenak. Lalu melemparkan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah kepadaku. Lalu perlahan berkata, aku memilih Mu Chen. Para penculik mengangguk. 3 di antara kalian memilih orang yang sama. Jadi, aku akan membebaskannya. Dia menurunkan belati yang menodong Mu Chen. Lalu mendorongnya. Mu Chen bergegas menghampiri orang tua keluargamu. Pria itu kemudian berkata kepadaku, ada pesan terakhir. Cepat katakan. Dengan nada yang sedikit penuh belas kasihan, dia menambahkan, kamu juga menyedihkan. Sama-sama anak laki-laki, tapi ditinggalkan begitu saja oleh keluargamu. Tunanganmu ini juga bukan orang baik. Di kehidupan berikutnya, meskipun harus terlahir di keluarga miskin, jangan pernah pilih keluarga kaya yang kelihatannya mewah di luar tapi busuk di dalam. Mendengar kata-kata itu, wajah orang tuamu menjadi pucat. Aku mengikuti ucapan penculik itu. Terjebak dengan keluarga seperti kalian. Tentu saja aku sial. Air mata di wajahku sudah mengering. Seluruh diriku tampak semakin dingin dan tegas. Mumu menatap. Putra bungsu yang biasanya patuh dan pengertian itu dengan tak percaya. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Tanya Mumu dengan nada kecewa. Kami memilih kakakmu. Hanya karena dia pernah diculik sebelumnya. Setelah susah payah melarikan diri, kami tidak ingin dia mengalami penderitaan yang sama lagi. Aku tersenyum getir. Jadi, aku memang pantas mengalami penderitaan seperti ini. Mumu tersendat. Kami tidak akan membiarkanmu mati. Kenapa kamu malah membenci kami? Aku tahu. Apa yang dimaksudnya dengan, tidak akan membiarkanmu mati. Karena, di bawah tebing, keluargamu sudah menyiapkan perahu penyelamat. Aku tertawa sinis. Bukankah seharusnya aku membenci kalian? Selama lebih dari 3 tahun sejak aku diculik dari Mu Cheng hingga kembali. Bagaimana kalian memperlakukanku? Tidak hanya memaksaku meninggalkan jurusan yang kusukai, tapi juga memperlakukanku sebagai penggantinya. Aku menatap Mumu dengan nada mengejek sambil menatap Mumu. Demi menghormati perasaanmu, aku menahan rasa jijik dan berpura-pura menjadi Mu Chen. Demi apa yang disebut ikatan keluarga, aku berusaha keras mempelajari jurusan yang berguna bagi Musi. Demi kamu, aku belajar memasak dan meracik obat-obatan. Saat kamu menganggapku sebagai Mu Chen, kamu peduli dan merawatku. Tapi begitu kamu menyadari bahwa itu adalah aku, kamu malah melontarkan kata-kata kasar. Dan berkata, kenapa bukan aku yang diculik dan mengalami kecelakaan saat itu? Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan seorang ibu? Aku mengucapkan apa yang sebenarnya ingin kukatakan. Bukankah aku juga anak kalian? Mengapa aku harus menanggung akibat perbuatan? Mu Chen, bukankah bukan aku yang menculiknya? Sekarang, saat nyawa terancam lagi, kalian tetap memilih dia dan meninggalkan aku. Jika kalian sudah memiliki anak kesayangan seperti Mu Chen, lalu untuk apa kalian melahirkan aku dan kakakku? Aku tidak punya orang tua yang sekejam dan sekejam kalian. Sejak kalian memilih Mu Chen, hatiku sudah memutuskan. Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian dan Kelu. Argamu, saat itu, Musing mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Kakakmu benar. Katanya sambil menatap dingin ke arah keluargamu dan Mumu. Kalian tidak pantas menjadi orang tua. Kali ini dia benar-benar kecewa. Apakah kalian pikir kami, kakak beradik ini, peduli pada keluargamu dan makammu? Jika kalian ingin memberikan segalanya kepada Mu Chen, silakan. Seandainya bukan karena ikatan keluarga, kami sudah lama pergi dari rumah yang dingin itu. Kemudian dia berkata kepada Bingtu, lepaskan adikku. Aku yang akan menggantikannya. Kemampuan berenang adikku juga buruk. Justru peluangnya lebih besar untuk selamat jika terjatuh dari tebing. Namun, Bingtu menggelengkan kepala. Itu tidak bisa. Orang tuamu sudah membuat pilihan dan keputusan. Aku juga tidak akan mengubahnya. Aku pun menggelengkan kepala kepada Musing. Kakak, kamu tidak perlu menggantikanku. Mendengar percakapan keduanya, raut wajah orang tua keluargamu semakin muram. Disertai rasa tidak percaya. Mereka menduga aku akan menyimpan dendam. Tapi tidak menyangka akan sampai pada titik memutuskan hubungan. Mereka ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak ingin terlibat lagi dengan mereka berbicara. Aku menatap Liu Ruyan dengan tatapan dingin dan tajam. Jadi, kamu juga pengagum Mu Chen? Mencari aku sebenarnya juga berarti menganggapku sebagai pengganti. Hati Liu Ruyan terasa tercekik. Saat menyadari Mu Chen menatapnya, dia menggigit bibirnya dan berkata kepadaku, maaf, dia baru saja membuat pilihan. Dan itu berarti fakta bahwa dia menganggapku sebagai pengganti akan terungkap. Jadi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kalau begitu, mari kita putus dan membatalkan pertunangan ini. Liu Ruyan menatapku lurus-lurus. Dengan ekspresi kebingungan. Jelas dia tidak menyangka aku akan membuat pilihan seperti ini. Aku menatap Mumu dengan tatapan tegas. Karena kalian telah memilih Mu Chen dan meninggalkan aku, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Terlepas dari apakah aku hidup atau mati nanti, hubungan kita akan terputus selamanya. Mulai saat ini, aku, Muge, tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan keluargamu kalian. Satu-satunya kerabatku hanyalah kakak perempuanku, Musin. Kemudian aku menatap Liu Ruyan dan berkata, denganmu pun sama. Mulai sekarang, kita membatalkan pertunangan ini, dan tidak akan ada hubungan apapun lagi. Jika aku mati, maka di alam baka kita tidak akan saling mengenal. Jika aku beruntung masih hidup, maka jika kita bertemu, anggap saja kita orang asing. Terakhir, aku menatap Musing. Jangan khawatirkan aku. Setelah aku selesai berbicara,
Tiba-tiba aku menendang tangan yang mengikatku. Karena rasa sakit, dia secara naluriah melepaskan tangan yang memegang pena, dan hendak menyentuh kakiku. Pada saat itu, aku berbalik, berlari beberapa langkah ke tepi tebing, dan tanpa ragu melompat ke bawah. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan Mu Chen mendapatkan keinginannya, tetapi juga tidak akan pernah kembali ke keluargamu. Oleh karena itu, dengan melompat dari tebing secara tegas, aku memutuskan hubungan dengan orang tua keluargamu secara tuntas. Ini adalah pilihan terbaik. Sebelum terjun ke air, aku mendengar beberapa langkah kaki. Setelah terjun, aku segera melepaskan tali yang mengikat tanganku. Namun, aku tidak berenang ke permukaan, melainkan melepaskan kekuatan spiritualku untuk menghindari perahu penyelamat yang diatur oleh keluargamu, lalu berenang ke arah yang berlawanan. Setelah berenang sekitar setengah jam, aku menemukan sebuah kapal pesiar yang berlabuh di depan. Ini bukan yang diatur oleh keluargamu, jadi aku berenang ke sana. Saat mendekat, aku melihat seorang wanita muda yang cantik dan berwibawa sedang memancing di laut. Aku memeriksa dengan kekuatan spiritualku dan menemukan bahwa di seluruh kapal pesiar itu, selain dia, ada 2 orang lagi. Aku baru saja bersiap untuk muncul ke permukaan dan bertanya apakah boleh menumpang kapal pesiarnya. Tetapi pada saat itu, seorang artis di belakang wanita muda itu tiba-tiba menyerang. Dia mendorongnya dengan keras dari belakang. Wanita muda itu terjatuh ke dalam air. Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa kali di dalam air, ia perlahan berhenti meronta dan tenggelam ke dasar laut. Jelas dia tidak bisa berenang. Melihat kejadian itu, orang lain yang ada di sana terkejut dan ingin melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Tetapi dicegah oleh pria yang sebelumnya mendorongnya. Tak lama kemudian, keduanya pun berkelahi. Aku tidak menyangka akan terjadi adegan seperti ini. Aku berenang menuju wanita muda itu, memeluk orang yang hampir tenggelam itu, lalu langsung menempelkan mulutku ke, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk membangunkannya. Shen Youchu membuka matanya, dan mendapati dirinya berada di dalam air, dipeluk erat oleh seorang pria. Pria itu sedang menempelkan bibirnya ke pusarnya. Melihat dia sudah sadar, aku melepaskan bibirku dari bibirnya, lalu memeluknya sambil berenang menuju permukaan laut. Tak lama kemudian, kepala kami berdua muncul di atas permukaan air. Wajah Shen Youchu pucat, bahkan ia kesulitan bernapas, tampak seolah-olah hampir kehabisan napas. Entah mengapa, ia secara tak terduga mempercayai pria asing itu, dan dengan suara serak, ia berkata, "Aku melihat wajahnya yang tidak wajar. Aku langsung menebak maksudnya. Aku akan membawamu ke atas," kataku. Lalu aku mengarahkan kekuatan spiritualku ke pikiran pria yang mendorongnya ke dalam air. Pria itu terdiam sejenak, dan dalam sekejap itu, orang lain yang bertarung dengannya memanfaatkan kesempatan itu untuk menendangnya ke laut. Melihat nona itu diselamatkan oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul, aku sangat lega, dan tidak sempat mencurigai identitas dan niat orang itu. Dia segera melemparkan tali penyelamat, dan berkata kepadaku, "Tolong bantu lagi." Aku mengangguk, menarik tali penyelamat itu, dan mengikatnya ke tubuh wanita itu. Orang yang terjatuh ke laut itu, melihat hal itu, segera berenang mendekat untuk menghentikanku. Aku mengerutkan kening, berkata kepada orang-orang di kapal pesiar, "Tolong tarik dia ke atas dulu dan berikan obat." Orang-orang di kapal pesiar itu menjawab, "Baik." Lalu menarik Shen Youchu ke atas. Baru setelah itu aku berenang menuju penjahat itu. Keduanya bergelut di dalam air. Lawanku dengan cepat tenggelam ke dasar laut karena pukulanku. Pedangnya tak mampu mengalahkanku. Dan dia juga terluka, sehingga hanya bisa berenang pergi untuk melarikan diri. Aku tidak mengejarnya. Lagi pula, ini adalah masyarakat yang berlandaskan hukum, dan pembunuhan adalah tindak pidana. Lagi pula, bisa lolos hari ini, tapi tak bisa lolos dari kesalahan. Jadi aku berbalik dan berenang kembali ke arah kapal pesiar. Pria itu menurunkan tali, dan aku memegangnya lalu memanjat naik. Setelah Shen Youchu meminum obatnya, rasa sakit nyeri dan sesak napasnya berkurang banyak. Dengan wajah pucat, dia menengadah menatapku yang baru saja naik ke kapal. "Terima kasih," katanya. Aku merasa wajahnya tampak familiar. Lalu, saat melihat pil penolong jantung di tangannya, aku langsung tahu siapa dia dari ingatan asliku. "Kamu Shen Youchu?" tanyanya. "Kamu mengenalku?" Aku tersenyum dan berkata, "Kamu adalah dewi di sekolah kita. Pasti tidak banyak yang tidak mengenalmu. Aku pernah melihatmu di sekolah. Aku adik angkatmu." "Oh ya, namaku Muge." Wajah dingin Shen Youchu pun menampilkan senyum tipis. "Sekarang kita sudah saling kenal. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Aku tersenyum sambil melambaikan tangan. "Sama-sama, itu cuma kebetulan saja." Shen Youchu bertanya, "Kenapa kamu ada di laut? Ini sepertinya terlalu kebetulan. Aku yang melompat ke laut sendiri," kataku. Shen Youchu dan pria di belakangnya sama-sama terkejut. "Melompat ke laut?" tanyanya lagi. "Aku dan kakakku diculik dan dibawa ke tebing di tepi laut. Mereka memaksa orang tuaku dan tunanganku untuk memilih. Satu orang yang akan dibebaskan, akan dilempar ke laut. Mereka semua memilih kakakku. Saat itu aku sangat marah dan sedih. Jadi aku melompat ke laut dengan sengaja untuk memutuskan hubungan dengan mereka." "Kamu masih punya tunangan?" Pria di belakangnya mendengar kalimat itu. Wajahnya langsung muram. "Sepertinya itu bukan intinya, kan? Intinya seharusnya bukan itu. Tuanmu ditinggalkan oleh keluarga dan tunangannya. Dipaksa melompat ke laut. Sungguh tragis." "Jelasku. Sebelum aku melompat dari tebing, aku dan dia sudah membatalkan pertunangan." Shen Youchu tersenyum lebih lebar. "Tunangan seperti itu lebih baik ditinggalkan saja." Pria di belakangnya juga setuju. "Benar-benar sampah." Dengan rasa ingin tahu yang penuh gosip, dia bertanya, "Tapi orang tuamu memilih kakakmu. Itu masih bisa dimengerti. Tapi kenapa tunanganmu juga memilih kakakmu? Apa mereka punya niat tersembunyi di balik layar?" "Tunanganku dulu diam-diam menyukai kakakku. Tapi, karena kakakku menghilang selama 3 tahun, dia pun mengejarku.
dan menganggapku sebagai pengganti. Baru hari ini aku tahu kalau aku dianggap sebagai pengganti. Shen Youchu bertanya, kakakmu itu Mu Chen? Aku mengangkat alis. Kamu kenal kakakku? Shen Youchu menggeleng. Tidak kenal. Tapi pernah dengar namanya. 3 tahun lalu dia tiba-tiba menghilang. Keluargamu mencari-carinya kemana-mana. Aku pernah dengar ibuku dan orang-orang di sekolah menyebut namanya. Dia berpikir sejenak lalu menambahkan. Tapi aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa dia. Aku hanya pernah dengar dari orang-orang di sekolah bahwa Mu Chen sangat berbakat di bidang teknik medis. Sayangnya dia menghilang. Tapi aku tidak pernah memperhatikan dia. Mendengar kata-katanya, mataku dipenuhi senyuman. Oh, begitu. Lalu aku bertanya, bolehkah aku naik kapal pesiarmu untuk pulang? Jarak ke pantai masih sangat jauh. Dan aku tidak mau berenang pulang. Shen Youchu tersenyum sambil mengusap tangannya yang berkeringat. Tentu saja tidak masalah. Dia juga dengan penuh perhatian memberitahuku bahwa ada jubah mandi baru di kapalnya. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa mandi dulu dan mengganti pakaian basahmu. Pria itu menatap Shen Youchu seolah melihat hantu. Nona yang biasanya tidak tertarik pada pria dan bersikap dingin ini, ternyata memiliki sisi yang begitu perhatian. Setelah mandi, aku keluar mengenakan jubah mandi. Shen Youchu terlebih dahulu menyerahkan segelas air hangat kepadaku. Pakaianmu sudah dicuci dan dikeringkan. Di kapal pesiarnya ada mesin cuci dan pengering. Aku menerima air itu dan meminumnya dalam satu tegukan. Lalu mengucapkan terima kasih atas pakaianku. Senyuman muncul di mata Shen Youchu senyuman. Masih ada lebih dari 10 menit lagi sampai kita berlabuh. Aku lihat kamu tidak membawa apa-apa. Aku antar kamu pulang, ya? Dia kemudian teringat bahwa aku sudah putus hubungan dengan keluargaku. Lalu menambahkan, kalau kamu tidak mau pulang, aku juga bisa membantumu mengatur tempat tinggal. Tentu saja aku tidak akan segan-segan padanya. Kalau aku tidak mau pulang, tolong bantu atur untukku, ya? Shen Youchu tersenyum dan berkata, kamu telah menyelamatkanku. Melakukan hal kecil ini untukmu tidak merepotkan. Aku lalu meminjam ponselnya dan menelepon nomor yang masih kuingat. Tak lama kemudian telepon diangkat. Halo, siapa ini? Tanyaku. Kak, apakah kamu bisa bicara sekarang? Tanya Musing dengan napas yang sedikit terengah-engah, penuh kekhawatiran. Aku sekarang tidak bersama mereka. Apa kamu baik-baik saja? Saat ini dia sedang memimpin sekelompok orang dengan perahu penyelamat. Mencari aku di perairan sekitar. Aku baik-baik saja, jawabku. Setelah melompat ke laut, aku berhasil melepaskan diri dari tali itu. Setelah berenang sebentar, aku juga diselamatkan oleh orang lain. Musing menghela napas lega. Syukurlah kamu baik-baik saja. Dia lalu membujuk. Ini nomor orang yang menyelamatkanmu. Suruh dia tambahkan aku di WeChat. Lalu kirimkan lokasinya. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu menjemputku. Kamu tetap berpura-pura masih mencariku. Aku tahu Jupiter akan khawatir. Jadi aku meneleponnya dulu untuk memberitahu. Jupiter orang yang cerdas. Dia langsung mengerti maksudku. Kamu juga ingin bermain-main dengan menghilang? Aku mengangkat sudut bibirku. Mu Chen bisa melakukannya. Kenapa aku tidak boleh? Aku bertanya lagi. Kak, tadi di tebing, aku tanpa sengaja melihat ada orang yang mengikuti kalian dari jarak tidak jauh, terus-menerus merekam video. Apakah itu orangmu? Dia tersenyum dalam hati sambil memuji. Adikku memang pintar. Aku takut dengan trik-trik mereka. Jadi aku suruh pengawal merekam semuanya, agar ada bukti. Lalu, dengan nada serius yang jarang kulihat, dia bertanya, apakah yang kamu katakan tadi di tebing itu serius? Aku menjawab, tentu saja serius. Itulah mengapa aku bertanya apakah yang merekam video itu orangmu. Karena Mu Chen sudah kembali, maka aku akan mengembalikan semuanya kepadanya. Kalau tidak, orang-orang akan mengira aku sangat menghargai keluargamu. Kali ini aku benar-benar kecewa habis-habisan. Orang tua dan kerabat seperti itu, lebih baik tidak ada sama sekali. Mu Xin terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lega, kamu akhirnya sadar juga. Kalau begitu, mari kita putus hubungan dengan keluargamu bersama-sama. Tidak ada yang perlu dikenang. Kali ini dia juga benar-benar kecewa pada orang tuanya. Mereka membiarkan anak perempuan mereka. Dia tidak terlalu marah. Lagi pula, sejak kecil hingga dewasa, mereka memang tidak terlalu peduli padanya. Dia sudah terbiasa memperlakukan adik laki-lakinya sebagai pengganti. Namun ketika mereka benar-benar meninggalkannya demi Mu Chen, barulah dia benar-benar marah. Aku juga berpikir begitu, kata Mu Xin, kakak kembar dari Mu Chen. Perlakuan yang kudapat di keluargamu bahkan lebih buruk daripada yang kudapat. Kau bisa akting, kan? Tanya Mu Xin dengan nada santai. Meskipun aku tidak berkecimpung di dunia hiburan, aku rasa aktingku cukup bagus. Kau ingin aku terus-menerus mencari peran untukmu? Aku tertawa ringan sambil memuji. Layak sekali kakakku. Memang pintar. Aku akan menghilang beberapa hari lalu muncul kembali. Kamu cari aku selama 2 hari dulu. Lalu sebarkan video itu. Manfaatkan kesempatan itu untuk mewakili aku dan dirimu sendiri, serta memutuskan hubungan dengan keluargamu. Oh ya, tolong bantu aku membatalkan pertunangan di keluarga Liu. Sekaligus sebarkan di kalangan industri bahwa Liu Ruyan, si perempuan jahat, sudah kutinggalkan. Keluargamu dan Liu sangat mementingkan gengsi. Tapi aku tidak peduli. Kalau mau malu, ya kita semua malu bareng. Lagi pula, yang salah bukan aku. Aku diperlakukan sebagai pengganti. Tapi di saat-saat krusial malah ditinggalkan. Aku memutuskan hubungan ini dengan penuh keyakinan. Mu Xin mengangkat sudut bibirnya. Ide yang bagus. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Lalu, bagaimana caraku menghubungimu nanti? Petik 2. Nanti aku akan beli ponsel baru. Buat kartu SIM, lalu memberitahumu. Mu Xin mengangguk. Oke, aku tutup dulu. Ya, setelah menutup telepon, aku mengembalikan ponsel itu kepada Shen Youchu. Bisakah kamu tolong membelikan aku ponsel? Dan mengurus kartu baru. Nanti kalau sudah punya uang, aku akan membayarmu. Tidak masalah. Shen Youchu mendengar aku bersikap akrab padanya. Bukan hanya tidak marah, tapi di dalam hatinya malah muncul
Rasa gembira yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi. Aku pergi ke kamar dalam untuk berganti pakaian. Di sisi lain, setelah Jupiter menutup telepon, perahu penyelamat Liu Ruyan sudah tiba. Saat itu, Liu Ruyan dengan wajah cemas langsung bertanya, apakah ada kabar dari kakmu? Musing merasa kesal begitu melihat Liu Ruyan. Raut wajahnya langsung mendung. Kamu sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan adikku. Apa hakmu menanyakan hal ini? Matanya dipenuhi dingin dan amarah. Kalau adikku terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Dia lalu memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pencarian dan penyelamatan. Jangan hiraukan orang ini, dia bosnya. Ini karena Musing khawatir dengan kedua orang tua itu, sehingga telah mengatur orang-orang di laut sebelumnya. Jadi, semua orang menuruti perintahnya. Liu Ruyan melihat raut wajahnya, dan mendengar perintah itu, sehingga dia sudah tahu hasilnya. Dia menatap lautan yang luas, dan hatinya pun menjadi bingung. Di mana sebenarnya Muge? Sudah begitu lama berlalu. Apakah dia masih hidup? Begitu memikirkan kemungkinan dia telah meninggal. Hatinya tak bisa menahan rasa sakit yang menusuk. Rasanya lebih menyakitkan daripada saat Mucem menghilang dulu. Dia memegangi dadanya. Matanya memancarkan kilau kesedihan. Musing menoleh dan kebetulan melihat rasa sayangnya yang mendalam. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Rasa sayang yang terlambat itu lebih hina daripada rumput. Dengan sikap seperti ini, kamu ingin membuat siapa yang mual? Lalu dia berkata dengan dingin. Jika adik-adikku pulang dalam keadaan hidup, tolong jauhi mereka. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Aku dan Sen Youchu turun dari kapal, menyelamatkannya, dan naik ke mobil yang dikirim sopir untuk menjemput kami. Hal ini membuat orang-orang dari keluargamu, yang ditugaskan di pelabuhan tidak menyadari bahwa aku sudah pergi. Sen Youchu mengantarku ke sebuah apartemen atas namanya yang sudah direnovasi tetapi belum pernah ditinggali. Begitu kami berdua duduk, seseorang mengantarkan sebuah ponsel baru dan sebuah laptop, pakaian ganti, dan piyama baru juga dikirimkan dalam jumlah banyak. Terima kasih, kata Sen Youchu sambil tersenyum tipis. Sama-sama. Silakan istirahat dulu. Jika ada apa-apa, telepon aku. Aku menduga dia akan menangani masalah pengkhianat itu. Baik, Sen Youchu sebelum pergi. Aku mengirim pesan ke kakakku lewat ponsel. Lalu membuka laptop, dan mencari Sen Yutao di mesin pencari. Tak lama kemudian, data Sen Yutao muncul. Aku dengan cepat meretas basis data perusahaan yang didirikan Sen Yutao dan menemukan banyak barang curian dari pinjaman rumah. Aku mengunduh dan mengambil tangkapan layar semua bukti barang-barang curian tersebut, lalu menyimpannya di akun email baru yang baru saja aku buat. Aku juga meretas ponsel dan komputer Sen Yutao, dan menemukan bahwa dia memang telah memerintahkan orang untuk menghubungi Baotu itu, serta memberikan rekaman panggilan dan obrolan yang memerintahkan orang untuk menangani Sen Youchu. Aku menyimpan semua bukti tersebut. Lebih dari 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu, dan melihat Sen Youchu berdiri di ambang pintu sambil membawa kantong makanan. Kenapa kamu balik lagi, Anyak? Setelah aku selesai urusanku, aku merasa lapar, jawab Sen Youchu. Aku pikir kamu juga belum makan malam. Jadi aku beli makanan dan membawanya ke sini. Aku tersenyum. Kebetulan aku juga lapar. Kamu benar-benar perhatian. Makan setelah selesai makan. Aku berpikir sejenak lalu berkata, bolehkah aku menanyakan 2 pertanyaan pribadi padamu? Kalau kamu tidak mau menjawab, anggap saja aku tidak bertanya. Sen Youchu menengadah. Tanyakan saja. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan pernah mempercayai seorang pria yang baru dikenalnya kurang dari sehari. Namun, terhadapku, dia memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan. Dia lebih mempercayai instingnya sendiri. Aku tidak akan menyakitinya. Tanyakan saja, kataku, apakah kamu mengenal Sen Yutao? Sen Youchu terkejut sejenak. Kamu tahu dia adalah anak haram ayahku. Ada apa? Aku menjawab jujur. Aku menemukan bahwa dia adalah orang yang menculik Muceng 3 tahun lalu. Aku curiga penculikan kali ini juga ada hubungannya dengannya. Jadi aku meretas ponsel dan komputernya. Tidak hanya menemukan bahwa dia yang menginstruksikan hal ini, tapi juga bahwa kamu terjatuh ke air juga diatur olehnya dari belakang. Hanya saja, semua data komunikasi dan kontak telah dihapusnya. Bahkan pihak penyedia layanan telekomunikasi pun tidak bisa menemukannya. Aku melihat Sen Youchu ternyata tidak terlalu terkejut, karena sebenarnya dia juga mencurigai Sen Yutao. Namun, hasil penyelidikan tidak menunjukkan bukti apapun yang mengarah ke Sen Yutao. Pengawal yang mendorongnya ke air sudah ditangkap, tetapi dia bersikeras mengatakan bahwa dia hanya terpicu oleh pukulan dari Chou Fu sehingga timbul niat jahat, dan melakukan hal itu. Namun, setelah memeriksa catatan komunikasi pihak tersebut, tidak ada yang mencurigakan. Di rekening orang itu maupun keluarganya, juga tidak ada uang tambahan yang asal-usulnya tidak jelas. Begitu dia mendengar kata-kataku, dia langsung mengerti. Dia adalah seorang ahli peretas ulung. Aku mengangguk. Bahkan, dia adalah ahli peretas kelas dunia. Apakah kamu bisa mewarisi keluarga Sen dan perusahaannya? Apakah ayahmu menghargainya? Sen Yutao adalah anak haram wakil Sen. Hal ini belum diketahui oleh siapapun di lingkaran itu. Jadi, aku, yang jatuh ke air, adalah orang pertama yang dicurigai. Jika aku meninggal, dan ibuku mengalami kecelakaan, serta tidak ada bukti yang mengarah padanya, maka ayahku, demi kelangsungan keluarga Sen, pasti akan membawanya kembali. Dengan, dia memang bisa mewarisi keluarga Sen dan perusahaanku. Setelah mendengarnya, aku pun menghubungkan semua petunjuk menjadi satu kesatuan. Aku menunggu Sen Youchu selesai berbicara, lalu bertanya padanya, butuh bukti? Aku akan kirimkan padamu. Sen Youchu tahu bahwa yang kumaksud adalah bukti bahwa Sen Yutao menyuap orang-orang di sekitarnya untuk mengendalikan semuanya dari jarak jauh. Baik, sebelumnya itu hanya dugaan, karena tanpa bukti tak ada yang bisa dilakukan. Sekarang sudah terbukti.
Tentu saja dia takkan membiarkan Shen Yuto menyerang mereka lagi. Aku menambahkan, jangan langsung melumpuhkannya. Mari kita biarkan dia merasakan bagaimana rasanya jatuh ke neraka. Shen Youchu dan Lin Shou mengerti. Setelah berpikir sejenak, Shen Youchu berkata, orang-orang di laut masih mencari kamu. Jangan keluar rumah selama 2 hari ini. Aku akan mengantarkan makanan untukmu setiap hari. Aku tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Aku juga tidak berencana keluar rumah beberapa hari ke depan. Kalau tidak, kalau keluargamu mengetahuinya, situasinya tidak akan semenarik ini. Keduanya mengobrol sebentar lagi. Sebelum Shen Youchu pergi. Di sisi lain, di perairan di bawah tebing, berlabuh sebuah kapal pesiar besar. Orang tua keluarga Mu dan Mu Chen berdiri di atas dek kapal. Mendengarkan laporan terbaru dari tim pencarian dan penyelamatan. Tetap saja tidak ada hasil. Wajah Du Fu tampak muram. Melihat istrinya yang pucat, hatinya pun terasa sedih. Ia berkata kepada keduanya, kalian pulang dulu. Aku akan membawa orang lain untuk mencari lagi. Mumu tidak menyangka putra bungsunya akan melompat dari tebing dengan begitu nekat. Kini, dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, kami juga tidak terlalu buruk padanya, kan? Kenapa dia bisa begitu? Meskipun dia memihak putra sulungnya. Tapi di dalam hatinya, bukankah dia juga tidak sepenuhnya mengabaikan putra bungsunya? Bukankah selama bertahun-tahun ini mereka telah membesarkannya? Kali ini, ia merasa terzalimi, cemas, dan sedih. Mu Fu menghela napas. Kejadian sebelumnya terjadi terlalu mendadak. Mungkin ia belum bisa menerimanya. Sebenarnya, ia juga tidak menyangka bahwa putra bungsunya memiliki temperamen yang begitu kuat. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu istrinya. Setelah kita menemukannya, kita akan berbicara dengannya dengan baik-baik. Dalam hatinya, ia sebenarnya sudah bersiap-siap bahwa putra bungsunya mungkin tidak akan ditemukan lagi. Lagi pula, sudah beberapa jam sejak ia terjatuh ke laut. Namun, ia tidak berani mengatakannya. Takut perkataannya menjadi kenyataan. Dan juga takut kembali membuat istrinya terguncang. Baru saat itu Mumu mengangguk. Ya, kalau begitu, carilah lagi dan bawa dia pulang. Mu Chen tidak berkata apa-apa, hanya memegang Mumu. Hatinya pun sedikit kacau kali ini. Bagaimana bisa keadaan menjadi seperti ini? Dia bisa menebak siapa yang melakukan ini. Dan dia tahu bahwa orang itu melakukannya untuk membantunya. Merebut kembali keluargamu. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa orang itu akan bertindak di luar kebiasaan. Dengan begitu nekatnya melompat ke laut. Tujuan aslinya bukan untuk memaksaku mati. Melainkan hanya ingin membuatku mengerti. Namun, dia benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Mengapa? Semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Tak lama kemudian, sebuah perahu penyelamat mendekat. Musing mengangkat kepalanya tersenyum sinis kepada ayahmu. Tidak perlu repot-repot melibatkan orang sekelas Anda. Jia Haoxin sudah pergi mencarinya sendiri. Adikku, aku akan mencarinya sendiri. Sekarang baru panik, kenapa tidak dari tadi? Jika adikku tidak melompat ke laut atas kemauannya sendiri, melainkan didorong oleh orang itu, kemungkinan besar dia sudah tenggelam di dasar laut. Ayahmu berkata dengan wajah muram, apa maksudmu? Muge adalah anakku. Mengapa mencari dia dianggap sebagai niat baik palsu? Anak perempuan ini semakin tidak patuh dan memberontak. Jupiter meliriknya. Bukankah kalian yang meninggalkannya di tebing tadi? Bahkan jika adikku tidak melompat sendiri, bukankah dia tetap akan dipaksa oleh kalian hingga orang itu mendorongnya ke bawah? Matanya yang dingin menatap ayahku dan Mumu. Jika kakakku mengalami hal buruk apapun, itu semua kesalahan kalian berdua sebagai orang tua. Sejak kecil, kalian menanamkan pada kami untuk tidak bersaing dengan Mu Chen. Jadi adikku memilih seni rupa. Aku pun, sesuai keinginan kalian, menjadi guru taman kanak-kanak. Seandainya aku tidak pernah melakukan tes DNA, untuk memastikan bahwa kami adalah anak kandung kalian, aku hampir saja curiga. Apakah kami, kakak beradik ini, adalah anak yang kalian adopsi dari keluarga lain? Keluarga lain biasanya membiarkan yang lebih tua mengalah kepada yang lebih muda. Keluarga kita justru sebaliknya. Bukan hanya itu, kalian bahkan takut jika kami sukses akan mengganggu Mu Chen, sehingga sengaja membiarkan kami tumbuh dengan lemah. Kadang-kadang aku juga merasa lucu. Kalau dia memang begitu berbakat dan mampu, kenapa harus dibiarkan tumbuh lemah? Aku berkata dengan nada sedikit mengejek. Sebenarnya, di lubuk hati kalian juga tidak begitu yakin dengan apa yang disebut keistimewaannya bukan? Du Fu mendengarkan kata-katanya. Wajahnya mendadak memerah. Diam kau. Apa-apa, ya? Gadis sialan ini diam-diam malah pergi melakukan tes DNA. Apa mereka seburuk itu? Dia dengan marah memancing reaksi kami. Bukankah kami sudah memberi kalian kondisi hidup yang nyaman? Kenapa malah bilang kami merugikan kalian? Musing menjulurkan bibirnya. Kondisi yang lucu. Nanti kalau kalian sudah tua, aku juga bisa memberikannya. Saat itu, aku akan mengirim kalian ke panti jompo. Biar perawat menemani kalian setiap hari. Biar kalian juga merasakan bagaimana rasanya diperlakukan dingin oleh keluarga. Mu berhasil membuatnya marah. Mu Chen mengerutkan keningnya. Menatap adik perempuannya yang sejak dulu tidak pernah disukainya. Aku tidak pernah takut kalian bertengkar. Kejadian kali ini juga tidak diinginkan oleh siapapun. Mengapa kau harus melampiaskan amarahmu kepada ayah dan ibu? Musing menatapnya dengan dingin. Kau ini perempuan licik. Benar-benar mendapat keuntungan lalu malah memanfaatkannya. Kalau bukan karena kau, adikku tidak mungkin sampai sekarang nasibnya masih belum jelas. Sejak kau kembali, kau tidak pernah berhenti bersikap terhadap kami, kakak beradik ini. Terutama Muge. Apa kamu sudah sadar bahwa bakatnya di bidang bioteknologi tidak kalah darimu? Itulah mengapa kamu cemas dan takut. Kamu menganggapnya sebagai batu sandungan. Jadi kamu ingin menyingkirkannya. Penculikan kali ini. Jangan-jangan ini lagi trik yang kamu rancang sendiri, kan? Dia kembali menatapnya dengan dingin. Jika aku menemukan kamu terlibat dalam hal ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Dia sama sekali tidak percaya pada kejadian 3 tahun lalu. Mu Chen tidak bersalah. Wajah Mu Chen yang semula dingin semakin muram. Musin,
Aku bisa mengerti. Saat ini nasib Muge masih belum jelas. Karena khawatir, kamu berbicara tanpa berpikir panjang. Namun, aku tidak akan menerima tuduhan kotor yang kamu lemparkan padaku. Kalian ingin bersaing denganku soal musi? Aku siap kapan saja. Aku punya harga diri sendiri. Tidak mungkin aku meremehkan lawan karena skema ini. Musin tertawa sinis. Sudahlah. Siapa yang peduli dengan keluargamu dan musi? Kalian sama sekali tidak punya kredibilitas di mataku. Sekarang kalian memberikan ruang makam kepada aku dan adikku. Kami tidak mau. Kami bukan pemulung. Wajah Mufu semakin muram. Musin, jaga kata-katamu. Jangan berlebihan. Dasar bajingan. Apa yang kau anggap ruang makam itu? Musin memutar mata. Aku hanya mengatakan apa yang ada di pikiranku. Kenapa itu berlebihan? Aku mau bilang apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mufu sangat marah. Dasar bajingan. Kalau saja waktu dan tempatnya tepat, aku benar-benar ingin menghujat bajingan ini. Musin, kakmu, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kami juga sangat khawatir. Berhentilah sampai di sini. Jangan sembarangan menyalahkan orang. Musin mengangkat alisnya. Apakah Anda menyebut saya anjing? Kalau begitu, jika saya anjing, lalu apa nama tanah liat yang melahirkan saya? Mumu tidak menyangka dia malah membalas dengan sindiran. Dia marah hingga tubuhnya gemetar. Lalu, menunjuk ke arahnya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Pemilik makam juga sangat marah. Musing, pergilah. Anak perempuan ini setiap kali pulang ke rumah selalu mengomeli mereka habis-habisan. Sekarang malah semakin parah. Benar-benar tidak pantas. Jupiter menghela napas. Baiklah. Aku pergi. Kalian tidak perlu berpura-pura lagi. Cepat pergi saja. Jangan sampai mengganggu pandangan adikku. Setelah berkata begitu, dia menyuruh orang mengemudikan perahu penyelamat, lalu berbalik dan pergi. Melanjutkan pencarian. Alasan dia datang ke sini dan membuat keributan. Selain karena merasa kesal dan ingin melampiaskan amarahnya pada ketiga orang ini, juga sengaja agar mereka merasakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan marah. Dia menyadari bahwa hanya dengan cara ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa menemukan adiknya dan hampir kehilangan akal sehat. Melihat putri mereka yang pergi sambil melontarkan kalimat itu, ayah dan ibumu kembali kesal. Sekaligus merasa lebih sedih. Hal ini menunjukkan bahwa putra bungsu mereka mungkin benar-benar tidak akan ditemukan lagi. Jika tidak, meskipun Musin biasanya suka memberontak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang begitu tidak sopan. Musin menyuruh Muchen membawa istrinya pulang. Tetapi dia sendiri naik perahu penyelamat dan ikut mencari lagi. Saat malam tiba dan langit sudah gelap gulita tetap tidak ada kabar. Waktu telah berlalu begitu lama. Pencarian di malam hari pun sulit dilakukan. Akhirnya, keluargamu terpaksa menyerah dan membawa rombongan pulang. Musin, di sisi lain, tidak pulang. Melainkan naik ke sebuah kapal pesiar kecil. Setelah berbicara dengan adiknya, ia pun tidur dengan nyenyak. Liu Ruyan menemukan Musin hampir pukul 0. Lalu pulang dengan tubuh yang lelah. Keesokan harinya, keluargamu tetap menyuruh orang-orang untuk terus mencari di laut. Selain Musinnya masih berada di laut, anggota keluargamu tidak ada yang datang. Semua orang sudah bersiap-siap menerima kenyataan bahwa aku telah jatuh ke laut dan tenggelam. Orang-orang di lingkaran pergaulan juga mendengar kabar ini. Namun mereka tidak mengetahui pilihan orang tua keluargamu di tebing itu. Mereka semua mengira aku diculik dan dilempar ke laut. Semua orang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargamu? Anak sulungnya baru saja kembali setelah diculik. Kini anak bungsunya diculik lagi dan dilempar ke laut. Nasibnya tadi ketahui. Musing terus mencari di laut selama 2 hari berturut-turut. Dia sengaja tidak merapikan rambutnya dan tidak mengganti pakaian. Sehingga tampak sedih dan putus asa. Dia juga sengaja turun dari mobil di tempat yang agak jauh dari rumah keluargamu. Di jalan, dia bertemu dengan penduduk setempat. Melihat penampilannya seperti itu, mereka semua mengira keluargamu mungkin akan mengadakan upacara pemakaman. Sehingga mereka pun beramai-ramai menghiburnya. Kemudian, Musing dengan marah menceritakan kejadian hari itu. Orang-orang yang menghiburnya terkejut mendengar gosip besar itu. Lalu menceritakannya kepada orang-orang yang mereka kenal atau yang memiliki hubungan baik. Berita ini menyebar dari 10 ke 100, dan hanya dalam waktu setengah hari. Berita ini telah menyebar ke seluruh lingkaran pergaulan. Tuanmu dan ayahmu, setelah mengetahuinya, hampir pingsan. Mereka menyuruh seseorang ke kamar untuk memanggil Musing turun. Saat mereka bersiap untuk memarahinya habis-habisan, Musing lebih dulu mengambil inisiatif. Sudah, kalian tidak perlu memarahi saya. Saya memang sengaja menyebarkan berita ini. Saya ingin semua orang tahu bahwa kalian pilih kasih dan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kematian adik saya. Keduanya tidak menyangka si brengsek ini begitu licik. Wajah tuanmu marah sekali. Jangan lupa, kamu juga bagian dari keluargamu. Apakah keluarga ini dipermalukan? Kamu malah merasa bangga? Kakek juga sedih karena cucu kecilnya meninggal. Tapi, kejadian sudah terjadi. Anak dan menantumu hanya membuat pilihan. Bukan dengan sengaja. Namun, si brengsek ini malah langsung menyebarkan omong kosong keluar. Seolah-olah keluargamu yang memaksa cucu kecil itu bunuh diri. Hari ini, banyak orang menelepon menanyakan kepadanya. Apakah anak dan menantunya yang memaksa anaknya bunuh diri? Wajah tua sudah benar-benar hancur. Mufu juga dengan wajah muram berkata, pergilah dan jelaskan pada mereka, bahwa kamu marah dan bicara sembarangan karena belum menemukan adikmu. Musing mengangkat alisnya. Kalau aku tidak pergi, kalau kamu masih marah, maka pergilah dari keluargamu. Musing justru menunggu kata-kata itu. Hatinya tidak lagi hancur, malah dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Wajahnya pun dipenuhi amarah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Lagi pula, aku sama seperti adikku, tidak peduli. Kalian sekeluarga silakan hidup bahagia-bahagia saja. Aku juga memutuskan hubungan dengan keluargamu. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan naik ke atas, menyeret koper yang sudah disiapkan sebelumnya untuk pergi. Saat itu, tuanmu tua serta ayah dan ibumu kembali sangat marah.
Namun mereka juga ingin memberi pelajaran kepada Musing, agar dia tahu bahwa tanpa keluargamu, dia bukanlah siapa-siapa. Di keluargamu, selain kamar tidur, semua tempat lain dipasangi kamera pengawas. Karena itu, aku menyaksikan sepenuhnya bagaimana hati kakakku terhadap keduanya. Aku tak bisa tidak mengagumi akting kakakku. Dia benar-benar bisa terjun ke dunia hiburan. Tapi kurasa dia sudah menahan emosi ini cukup lama, dan kali ini melampiaskannya sekaligus. Aku juga menyadari bahwa Pamu dan Mufu tidak menganggap serius kata-kata kakakku. Karena itu, mereka yang rugi. Begitu aku mematikan kamera pengawas, aku langsung menerima telepon dari kakakku. Dia langsung bertanya, "Kakmu, aku baru saja mengumumkan pemutusan hubungan dengan keluargamu. Apakah sebentar lagi video itu? Nanti aku langsung posting di WeChat Moments. Bilang, kamu memutuskan hubungan dengan keluargamu yang begitu kejam. Lalu lampirkan videonya." Meskipun di WeChat Momentsmu tidak banyak orang tua, tapi semuanya adalah anak muda dari berbagai keluarga. Jadi tentu saja berita ini akan menyebar ke seluruh lingkaran. Musing mengangguk. Oke, aku akan segera mengurusnya. Oh ya, apakah aku harus membantumu membatalkan pertunangan sebelum memposting video itu? Petik 2. Aku menjawab, ya. Sekalian rekam video lagi untuk diposting di WeChat Moments. Karena di kehidupan sebelumnya aku berkecimpung di dunia hiburan. Jadi aku tahu cara membangun momentum dan memanfaatkan opini publik. Kakakku akan mulai menyebarkan rumor terlebih dahulu. Secara tidak sadar, orang-orang akan menganggap keluargamu tidak adil. Tidak hanya memperlakukan anak bungsu sebagai pengganti anak sulung. Mereka bahkan rela mengorbankan anak bungsu demi anak sulung. Dan memaksa anak bungsu itu melompat ke laut. Sungguh keterlaluan. Setelah opini di kalangan itu cukup memanas, aku akan muncul sebagai korban. Dan bisa menempatkan keluargamu di tiang aib atas kejadian ini. Mereka sangat peduli pada citra mereka. Jadi biarkan mereka kehilangan muka di kalangan keluarga kaya. Kakak beradik ini secara berturut-turut memutuskan hubungan dengan keluargamu. Siapapun yang tidak bodoh pasti bisa melihat bahwa ini jelas-jelas kesalahan keluargamu. Muchan tentu saja tidak mungkin memanfaatkan hal ini lagi. Reputasi baik dan kemampuan yang sengaja ditonjolkan hanya akan membuatnya terlihat seperti orang yang licik. Lagi pula, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluargamu memaksa kedua anak itu membuat pilihan seperti ini? Tanda tanya. Besok, aku juga akan merekam video dan mengunggahnya di WeChat Moments, secara terbuka dan sukarela memutuskan hubungan dengan keluargamu, serta membatalkan pertunangan dengan Liu Ruyan. Musin memuji Yang Chunjiao. Besok, kakak akan menonton penampilanmu dan mendukungmu dengan sorakan. Musin mengunggah video yang menceritakan bagaimana anggota keluarganya memperlakukan adiknya sebagai pengganti, memaksaku melompat ke laut, serta mengusirnya dari keluargamu, disertai dengan video tersebut di WeChat Moments. Tak lama kemudian, WeChat Moments Musin menjadi ramai. Banyak orang bertanya apakah dia serius, dan apakah memutuskan hubungan dengan keluargamu dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ada juga yang memujinya. Merasa memang seharusnya begitu. Benar saja seperti yang kuduga. Generasi muda segera menyebarkan postingan Musing di Moments tentang pemutusan hubungan itu ke dalam keluarga. Beberapa bahkan meneruskan video tersebut ke grup keluarga, atau mengirimkannya secara pribadi kepada para sesepuh. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Sebagian besar orang di lingkaran itu sudah tahu bahwa kakak beradik tersebut secara sukarela memutuskan hubungan dengan keluargamu. Setelah menonton video itu, kecuali segelintir orang, semua merasa bisa memahami. Siapapun yang diperlakukan seperti itu pasti akan sulit menerimanya. Apalagi jika yang meninggalkanku adalah orang tua kandung dan tunanganku. Banyak sesepuh di keluarga yang mengeluh bahwa para wanita di keluargamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Meskipun sama-sama anak laki-laki, sikapnya terlalu menyimpang. Dulu, mereka menganggap Muchan sebagai sosok yang unggul. Tetapi karena sifatnya yang agak dingin, ia terkesan sulit didekati. Aku ceria dan ramah. Ketika bertemu sesepuh atau teman sebaya yang kukenal, aku selalu menyapa dengan sopan dan proaktif. Jadi, di mata semua orang, aku lebih disukai. Hanya saja, entah mengapa, 2 tahun terakhir ini aku pun menjadi sepertimu. Chen, semakin dingin dan menjauh. Sebelumnya, mereka mengira aku melakukannya demi ingin mendekati keluargamu, sehingga sengaja meniru Muchan untuk menyenangkan para sesepuh. Tak disangka, ternyata para sesepuh keluargamu lah yang menyuruhku melakukan hal itu. Banyak ibu-ibu di lingkaran pergaulanku yang mendengar bahwa, demi nyonyamu, aku secara khusus belajar masakan obat dan pijat terapi. Dan bukan sekadar omong kosong. Hampir setiap hari, aku secara pribadi memijat nyonyamu, dan aku sendiri pergi ke banyak tempat untuk mencari bahan obat terbaik guna memasak masakan obat bagi nyonyamu. Sehingga kondisinya pun membaik. Bukan hanya para pelayan keluargamu yang mengatakan hal ini. Saat para nyonya keluar untuk berkumpul, mereka juga memuji kebaikan hati putra mereka. Kadang-kadang, saat mereka duduk bersama, mereka pun membicarakannya. Bahkan jika aku melakukannya hanya untuk menyenangkan orang tua keluarga Taomu dan ingin memperebutkan warisan keluargamu, kebaikan hati ini bahkan jika hanya pura-pura, sangatlah langka. Sekarang, melihat saya yang terluka karena orang tua dan tunangan saya memperlakukan saya sebagai pengganti, lalu dengan tegas melompat dari tebing, semua orang merasa sedih. Ternyata, saya dulu tidak begitu berbakti hanya demi ruang makam. Semua orang salah paham terhadap saya. Pada saat yang sama, mereka merasa Mumu terlalu berlebihan. Meskipun dia seperti batu. Setelah 2 tahun ini seharusnya hatinya sudah mencair. Namun, saat harus memilih, Mumu tidak banyak mempertimbangkan, dan langsung memilih untuk melepaskan putra bungsunya. Belum lagi kata-kata yang diucapkannya saat menjadikan orang lain sebagai pengganti. Apakah itu pantas? Siapapun pasti akan patah hati. Tak heran,
Aku memutuskan hubungan dengan keluargamu sebelum melompat dari tebing. Selain keluargamu yang dijadikan bahan tertawaan, Liu Ruyan juga dihujat. Tak ada yang menyangka bahwa dia ternyata menyukai kakak dari tunangannya, Mu Chen, dan bahkan menjadikan adiknya sebagai pengganti. Dia sudah bersamaku selama 1 atau 2 tahun. Namun di hadapan hidup dan mati, dia justru memilih meninggalkan tunangannya. Terlalu sampah, padahal sebelumnya mereka menganggap Liu Ruyan termasuk yang paling unggul di kalangan generasi muda dan memiliki karakter yang baik. Sekarang, hahaha, setelah Musing memposting di WeChat Moments, dia langsung mengemudi ke rumah keluarga Liu. Kali ini, semua anggota keluarga Liu ada di rumah. Liu Rui dan Musing juga sudah berteman di WeChat. Begitu melihat postingan WeChat Moments-nya, wajahnya langsung muram. Dia menatap Liu Ruyan yang duduk di seberang dengan ekspresi campur aduk. Sungguh tak disangka kau ternyata diam-diam menyukai Mu Cheng. Memikirkan kakakku. Dan sebagai pengganti, perbuatanmu ini benar-benar menjijikkan. Liu Ruyan yang memang sedang dalam suasana hati yang buruk, membalas sindiran itu dengan sindiran balik. Setelah Mu Cheng menghilang, bukankah kamu juga mengejar Mu Ge dan ingin menjadikannya pengganti? Daripada datang untuk memojokkanku, lebih baik kamu memikirkan cara untuk menenangkan Mu Chen. Para sesepuh keluarga Liu yang melihat keduanya seperti ini, merasa sangat tidak suka pada kedua bersaudara keluargamu, terutama Mu Chen. Tidak hanya membuat orang-orang keluargamu begitu memihak padanya, tetapi juga membuat banyak gadis muda di lingkaran itu mengaguminya. Kini, perselisihan antara Liu Rui dan Liu Ruyan, dua saudara perempuan ini, benar-benar menjadi sumber masalah. Tuan Liu tua menjadi malu. Baiklah, diam semua. Dia baru saja hendak menegur keduanya, ketika kepala pelayan masuk dan berbisik di telinganya. Tuan Liu tua mengerutkan kening dan mengangguk, menyuruhnya masuk. Tak lama kemudian, Musing masuk. Dia membuka video di ponselnya, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Halo semuanya. Hari ini saya datang ke keluarga Liu mewakili adik saya untuk membatalkan pertunangan." Begitu kata-kata itu terucap, generasi muda keluarga Liu melemparkan tatapan penuh antisipasi kepada Liu Ruyan. Liu Rui pun tampak sedikit bersuka cita melihat kesengsaraan orang lain. Musing memang datang dengan niat buruk. Wajah para sesepuh pun menjadi tidak menyenangkan. Tuan Liu yang tua mengerutkan kening dan berkata kepada Musin, "Jika gadis keluargamu ingin bertingkah, kembalilah ke keluargamu." Musin mengangkat alisnya ke arah Tuan Liu yang tua. "Tuan Liu, saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Mohon kedepannya jangan libatkan keluarga mereka saat berbicara dengan saya. Hari ini saya hanya datang untuk membatalkan pertunangan. Silakan saja." Dia menoleh ke arah Liu Ruyan yang wajahnya muram. "Nona Liu, hari itu adik saya sudah putus dengan Anda, dan membatalkan pertunangan. Namun, untuk memastikan, saya datang sendiri ke rumah Anda hari ini untuk membatalkan pertunangan. Lagi pula, saat itu pertunangan Anda ditetapkan di hadapan kedua keluarga. Sekarang, mari kita batalkan di hadapan keluarga Anda juga." Mata Liu Ruyan berkilat. "Bagaimana jika aku tidak setuju?" Musing mencibir. "Aku tidak datang untuk meminta pendapatmu. Adikku tidak menghargai perempuan sampah sepertimu. Sekarang, aku secara resmi memberitahumu bahwa kamu telah ditinggalkan." Ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan dipermalukan seperti ini. Musing tidak peduli. Dia merekam Liu Ruyan dan Liu Jiaren dengan ponselnya, lalu mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Setelah pembatalan pertunangan berhasil, adikku dan wanita sampah seperti Liu Ruyan ini tidak ada hubungannya lagi. Mari, tolong saksikan semua ini. Setelah selesai berbicara, dia menyimpan ponselnya dan berkata kepada Tuan Xie yang sudah tua, "Kalian lanjutkan saja. Aku pamit dulu." Musing tidak menghiraukan tatapan marah para sesepuh keluarga Liu, lalu berbalik dan pergi. Ibu Liu Ruyan berkata dengan dingin, "Pembatalan pertunangannya pembatalan pertunangan. Hanya seorang yang sudah mati. Bahkan jika dia tidak datang untuk membatalkannya, aku tetap akan pergi ke keluargamu untuk membatalkannya." Mendengar kata-kata itu, berbalik menatap ibunya, "Kakmu mungkin masih hidup." Meskipun dia sendiri merasa kemungkinannya kecil, dia tetap sulit menerima kabar bahwa sang kakak tenggelam. 3 hari ini dia sangat menderita. Setiap kali menutup mata, ingatannya selalu kembali ke saat-saat bersamaku. Kadang-kadang dia seperti matahari kecil, yang tak pernah membuatnya merasa terganggu. Awalnya dia memang menganggapku sebagai pengganti, tapi sekarang dia baru menyadari bahwa hatinya sudah lama tahu. Dia juga menyukaiku, terutama ketika teringat aku yang dengan tegas melompat ke laut hari itu. Dia merasa hancur dan sedih, tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa selama aku masih hidup, dia tak akan lagi menganggapku sebagai pengganti Mu Chen, dan akan menanggapi perasaanku dengan serius. Ibu Liu, begitu melihat raut wajah putrinya, tentu saja bisa menebak pikirannya. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Bahkan jika dia kembali hidup-hidup, keluarga Liu kita tak mampu menerima menantu seperti itu." Meskipun dia tidak senang karena Musing yang datang mengajukan pembatalan pertunangan, dia sepenuhnya setuju dengan hal ini. Liu Fu juga memiliki pemikiran yang serupa. Kelahiran Mu Ge terutama disebabkan oleh orang tuanya. Kamu tidak perlu terlalu merasa bersalah. Terlepas dari apakah dia bisa kembali hidup-hidup atau tidak, hubungan kalian berdua tidak mungkin terwujud. Pikirkanlah baik-baik. Tuan Liu yang tua juga berkata kepada Liu Ruyan, "Orang tuamu benar. Sebaiknya kamu pergi ke luar negeri untuk menenangkan pikiran." Liu Ruyan memahami pemikiran mereka, namun hatinya tetap sedih. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Liu Ruyi mencibir, si tua itu memang pilih kasih. Kalau bukan karena dia cucu sulung, dia curiga posisi pewaris keluarga Liu ini mungkin langsung diberikan kepada sepupu perempuannya yang beberapa tahun lebih muda. Lagi pula, saat makan malam keluarga hari itu, Pak Tua sengaja menyinggung bahwa di perusahaan nanti, orang yang paling mampu yang akan memimpin. Dia merasa Pak Tua sedang memberi isyarat. Begitu Liu Ruyan lulus kuliah dan bergabung dengan perusahaan, jika kemampuannya lebih unggul darinya, maka pewaris akan diganti. Jadi, dia merasa semakin terdesak. Sore ini dia harus menemui Mu Chen untuk menenangkannya. Selama
dia bisa menikah dengan Mu Chen tanpa hambatan. Posisinya sebagai pewaris sudah hampir pasti. Setelah Mu Xin meninggalkan keluarga Liu, dia memposting status di WeChat tentang pembatalan pertunangan. Semua orang yang melihatnya merasa mengerti. Seandainya anak mereka sendiri dijadikan pengganti, dan ditinggalkan di saat-saat krusial, mereka pun akan membatalkan pertunangan. Beberapa yang temperamennya panas bahkan meninggalkan komentar bertanya kepada Mu Xing, apakah kita harus memotong beberapa bagian tubuh untuk membuat karung goni bagi Liu Ruyan? Keluargamu pun segera mengetahui perbuatan Mu Xing. Tuanmu tua begitu marah hingga tekanan darahnya naik dan hampir pingsan. Setelah pulih, ia menghancurkan teko tanah liat ungu kesayangannya. Bajingan, bajingan, ayah dan ibumu juga sangat marah. Apa dosa yang telah kami lakukan? Hingga membesarkan anak perempuan yang membawa malapetaka seperti ini. Anak perempuan nakal itu bahkan merekam video kejadian hari itu, dan sengaja mengunggahnya ke WeChat Moments agar semua orang melihatnya. Ia bahkan berani secara terbuka kabur bersama Duan King dari keluargamu ke keluarga Liu untuk membatalkan pertunangan. Sungguh tidak pantas. Ayahmu menepuk meja. Lain kali kalau aku melihatnya, aku pasti akan mematahkan kaki bajingan itu. Tidak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bajingan itu serius dengan ancamannya untuk memutuskan hubungan. Bahkan sampai melakukan hal seperti ini. Sehingga mereka sama sekali tidak siap. Beberapa orang mengirim pesan kepadanya dengan nada sinis. Mengejeknya karena telah memaksa putranya melompat ke laut. Dan memaksa putrinya memutuskan hubungan secara terbuka. Hal ini membuat Mujia dan dia malu. Sekali, ibumu juga sangat marah. Dia ini sengaja ingin merusak nama baik kita. Bisa dibayangkan, setelah kejadian ini, akan ada banyak orang yang diam-diam menyalahkan dan mengejeknya. Ibu, jangan marah. Kesehatanmu yang terpenting. Mu Chen berdiri di samping sambil menopang Mumu. Lagi-lagi Mu Xing bertindak semaunya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Terhadap Mu Xing, dia juga sangat kesal. Dengan ulah si brengsek itu, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar tentang dirinya? Lagi pula, orang tuanya mengorbankan adiknya demi dia, hingga memaksa adiknya itu melompat ke laut. Bagi dia, itu bukanlah reputasi yang baik. Mendengar kata-katanya, Mumu semakin marah. Aku seharusnya tidak melahirkan bajingan itu. Lebih baik dia diusir dari keluargamu, agar tidak membuat kami kesal lagi. Keluargamu juga sudah cukup. Keluargamu tidak pantas memiliki putri seperti itu. Jika dia ingin memutuskan hubungan, silakan. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di gerbang keluargamu lagi. Mu Chen mendengar percakapan keduanya. Hatinya merasa puas. Yang dia inginkan adalah Mu Xin tidak pernah kembali lagi. Sayangnya, hari itu aku tiba-tiba gila dan melompat ke laut. Tidak berjalan sesuai rencananya. Suasana di rumah sangat buruk dalam 2 hari terakhir, ibumu, selama 2 hari berturut-turut, secara kebiasaan dan tanpa sadar, meminta dia untuk memijatnya. Sesekali juga memerintahkan apa yang ingin dimakannya. Baru setelah dia terdiam sejenak dan menyadari bahwa dia bukan aku, ibumu hanya bisa mengalihkan topik dengan canggung. Di belakang, ibumu bahkan pernah menyeka air mata karena sedih atas kematianku. Ayahmu juga membawa proposal yang kubuat, untuk dibicarakan dengannya. Pendapatnya berbeda denganku, sehingga Mu Chen hanya bisa menghela napas. Sedih atas kematianku, dan tak berminat melanjutkan pembicaraan. Semakin mereka bersikap seperti itu, semakin tidak nyaman hatinya. Orang yang masih hidup memang sulit dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Jadi, Mu Chen sekarang sangat berharap aku masih hidup. Kejadian yang dibuat-buat oleh Mu Xin ini, membuat orang-orang di rumah Mu Jiang dan keluar rumah dan tidak ingin menghadapi pertanyaan orang lain, atau tatapan yang menuduh.